Setelah lama tak muncul ke publik, desainer Tex Saverio akhirnya kembali menyapa penggemar fashion dengan koleksi scarf di bulan suci Ramadan. Koleksi scarf dengan tajuk Manifesting Dreams ini menghadirkan total 20 artikel yang terdiri dari printed scarf, scarf polos, dan juga pashmina. Koleksi ini dikerjakan bersama dengan model Paula Verhoeven dan juga makeup artis Bubah Alfian, dan tiap scarf dijual di marketplace dengan harga di bawah Rp1.000.000. Ya, jadi apa sesungguhnya yang membuat Tex Saverio hijrah dari Hollywood fashion ke hijab di momen Ramadan kali ini? Kita akan bahas langsung bersama dengan Alexander McQueen di Indonesia, Tex Saverio. Halo Tex, apa kabar? Halo, apa kabar Chef? Thank you banget udah menyempatkan waktunya untuk CNBC Indonesia. Seperti yang kita sebut tadi, Alexander McQueen di Indonesia udah dandanin banyak orang nih, baju-bajunya dipakai sampai ke Lady Gaga, Taylor Swift, Kim Kardashian, sampai ke Jennifer Lawrence. Nah, sekarang kenapa memutuskan untuk merambah ke bisnis hijab? Apakah karena melihat Indonesia nih sangat potensial untuk modest fashion atau gimana? Iya, pasti salah satunya itu ya, perhitungan dari segi masyarakat Indonesia yang emang salah satu populasi muslim terbesar di dunia gitu kan. Dan kedua, sebenarnya ini awal mulanya lucu karena ceritanya dari teman aku tuh sempat nanyain, sempat kita diskusi, terus dia nanya, kayaknya ini adalah salah satu ranah di fashion yang yang paling sulit untuk aku masuki gitu. Jadi tertantang aku dari itu, aku pikir apa iya ya benar, dan dari situ aku mikir kayak mungkin itu sesuatu yang bisa aku coba pelajarin, dan nggak lama setelah itu kebenaran salah satu customer aku, klien aku nanyain juga. Jadi mulai terakhir itu banyak yang nanyain, Tex kok nggak bikin gitu, kamu kan udah mulai nih udah ada beberapa klien yang hijab wedding segala macam, dan mereka nanyain kan, of course kok nggak bikin. Jadi aku pikir why not kita coba gitu. Oke. Nah, proses kreatifnya ini seperti apa untuk menciptakan desain dari scarf ini? Proses kreatif itu tergolong cepat karena ini baru dimulai itu kayak akhir tahun kemarin sekitar bulan September, dan ya pertama yang pasti aku melakukan riset dulu ya. Kita pengen tahu dulu sekarang on the market itu apa sih, yang aku nanya juga kayak ke klien-klien aku gitu, apa sih sebenarnya yang udah ada on the market sekarang yang masih ada kekurangannya apa, dan dari situ aku berangkat kayak kita harus develop sesuatu yang mendengar apa masukan mereka yang masih kurang tuh apa, dan dari situ ya kita develop dari yarnnya juga. Kebenaran aku berpartnership dengan salah satu produsen hijab terbesar di Indonesia. Kemudian of course dari development itu dari yarnnya kita harus bikin sesuatu yang spesial. Terus kemudian dari segi tekniknya juga, teknik pengerjaan aku bilang salah satu yang jadi masalahnya adalah hijab itu kan dipakainya harus breathable banget. Terus kemudian dari segi shape-nya itu harus, orang bilang tuh harus firm ya, harus tegak. Nggak boleh penyok. Nah itu boleh. Jadi tetap harus breathable tapi juga tipis juga, tapi harus stiff juga. Dan problemnya yang sering saya dengar itu adalah warnanya, karena ini juga saya pelajarin. Ternyata untuk bisa menciptakan konstruksi fabric yang bisa nyaman dipakai dan juga breathable itu, of course konstruksinya itu harus agak renggang supaya tetap nyaman dipakainya. Dan problemnya kalau renggang itu, sehingga jalinan kain yang renggang itu warna itu menyerapnya tidak sempurna, dan most of the time gampang sekali pudar, berapa kali cuci pudar. Nah itu yang kita pelajarin, dan aku coba supaya masalah ini nggak terjadi di produknya kita. Dan akhirnya melalui beberapa kali development, dan itu berhasil. Tapi kalau inspirasi utamanya nih untuk mendesain bukan bentuk ya, tapi model-modelnya ini datang dari mana? Model-modelnya ini, nah ini lucu sih, karena aku pada saat proyeknya ini kita sepakati untuk coba, yaudah kita akan coba masuk ke sini, aku mulai meneliti kan on the market, kayak oh ya, dan setelah meneliti aku sadar kayak wow, brand itu udah banyak banget ya, dan semua brand itu bercerita gitu. Jadi aku tanya ke tim gitu, kenapa nggak dibalik sekarang, instead of brand yang bercerita, sekarang brand yang mendengar. Jadi kita pengen mendengar personal story setiap orang. Jadi I want it to be very personal, jadi orang juga relatable banget dengan produknya kita. Dan dari situ ya it's just normal buat kita, karena kita yang menggagas idenya, narasinya ini gitu. Kenapa nggak mulai dari personal story-nya aku gitu. Dan di sini aku ada bekerja sama dengan Bubah, dengan Paula gitu. Jadi kita berembuk, ya udah kita mulai dari personal story-nya kita untuk narasi ini. Jadi very personal, dan aku mikir apa ya kisah personal aku yang bisa aku bagikan dan bermanfaat. Dan aku tuh orangnya sangat percaya dengan word of affirmation. Nah jadi dari situ aku, oh ya kenapa enggak ya kita masukin word affirmation yang membawa energi positif buat setiap pemakainya. Jadi di setiap scarfnya kita itu ada sedikit kayak untayan kata-kata word affirmation yang bernilai positif, yang harapannya aku adalah pada saat orang pakai scarf ini, they don't only look good but they feel good. They feel good because of the message di dalam scarf itu ya. Tadi sempat mention juga tentang bahan. Berarti bahan yang dipilih akhirnya apa, dan bahan-bahan ini apakah sebenarnya available di Indonesia atau harus
dari yes, luar? available di Indonesia, jadi produksinya pun 100% Indonesia, tapi emang development itu, even partner kita yang memproduksinya ini, mereka udah memproduksi banyak sekali brand di Indonesia. One of the biggest juga dari mereka juga. Tapi karena pada saat aku bilang ini brandnya Tex itu kayak gini, of course people expect something more from Tex gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan, dan dari temuannya kita itu adalah salah satunya tadi, konstruksinya itu gimana caranya dengan konstruksi yang tetap ringan, dan bahan yang kita pakai yang udah banyak, yang terbaik adalah tetap voal. Jadi kita tetap pakai voal, cuma gimana caranya si voal ini nggak kelihatan pudar setelah berapa kali pakai. Dan itu yang jadi tantangan kita, karena tetap mau nyaman, tetap dipakainya tetap berdiri tegak, kemudian juga nggak bikin nggak mengganggu pendengaran. Semua itu istilahnya basicnya kita udah harus centang gitu, harus stick. Dan on top of that, dari segi looknya juga harus bagus. Nah itu yang kita rasa tantangan terberatnya kita, gimana dengan konstruksi yang seperti itu udah ada on the market, tapi harus dia punya tampilannya itu kayak tintanya itu harus kelihatan lebih jernih, dan hasil-hasil kayak, dan kebenaran aku bilang aku maunya nggak mau 2D lagi, nggak mau flat, aku mau coba 3D patternnya. Nah 3D pattern ini tuh sulit banget untuk ciptain, karena it's on flat surface gitu kan, rata. Tapi gimana caranya supaya pada saat di foto, di video tuh kelihatannya kayak 3D. Nah itu jadi harus kejernihan printingnya itu harus benar-benar spesial banget, dan itu yang kita developnya susah banget. Gitu. Tadi sempat mention juga tentang bahan voal, ya itu apa bedanya dengan bahan-bahan lainnya memang? Sebenarnya secara konstruksinya voal itu emang yang paling cocok untuk hijab. Jadi emang base-nya itu adalah cotton sebenarnya. Cuma konstruksinya itu kan setiap fabric itu punya konstruksi masing-masing ya, beda-beda. Dan itu yang kita develop, gimana caranya supaya si voal ini, tadi aku bilang dia tuh renggang-renggang, karena emang kan harus breathable ya, dipakai seharian nyaman gitu. Kerenggangannya inilah yang bikin dia itu, yang sekarang udah ada on the market itu, dia nyaman dipakai, tapi dari segi warna, tampilannya itu, warna itu kurang bisa keluar. Dan cenderung setelah berapa kali pemakaian, dicuci itu pudar. Dan itu banyak banget klien aku yang komplain itu. It's okay, semuanya bagus, konstruksinya bagus, dipakainya nyaman, nggak mengganggu pendengaran, dan nggak bikin panas atau ketombean gitu. Tapi ya problemnya mereka adalah setelah berapa kali pakai itu, cenderung warnanya mudar. Dan pemilihan bahan-bahan ini akan mempengaruhi harga juga nggak sih? Yes, of course. Karena dari development itu kan termasuk salah satu cost of the production gitu kan. Jadi pada saat kita melakukan development ini pun itu yang harus kita perhitungkan gitu, gimana caranya supaya nah ini banyak yang bertanya, kok bisa-bisa Tex dengan harga segini gitu. Dan buat aku ini adalah salah satu bentuk kontribusi aku untuk bisa supaya produknya aku tuh bisa lebih affordable dan bisa dipakai banyak orang. Nah tadi juga kita akhirnya memutuskan untuk menggunakan teknologi 3D. Karena udah nggak mau nih pakai yang 2D lagi. Udah banyak gitu. Nah apakah teknologi 3D ini juga bisa menentukan harga, dan sesignifikan apa perbedaannya dari teknologi 3D? Nah kalau itu udah lebih ke estetik ya. Jadi karena pada saat kita develop patternnya, jadi ini udah di luar dari yang technical tapi lebih ke desain. Nah of course itu kita artis yang kita pakai pun yang biasanya bikinnya 2D, kita udah harus pakai artis yang 3D. Nah itu udah beda level ibaratnya. Jadi kita harus memulai dari ibaratnya kalau misalkan kita ngegambar di kertas tadinya rata, sekarang kita ngegambarnya udah pakai bidangan. Nah dari situ pun ada yang beberapa yang kita harus scan ulang, terus kemudian di rearrange, dikomposisi ulang, pewarnaannya semua. Jadi emang lebih complicated ya secara proses desainnya. Dan of course karena semakin komplikasi itu, makin banyak waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan desain itu pun cenderung makin panjang. Dan tadi aku sempat bacain juga kalau memang harganya sebenarnya di range di bawah 1 juta. Kenapa harus di bawah 1 juta? Apakah memang sengaja biar ini menjadi salah satu brand dari Tex Saverio yang lebih affordable gitu, dan dengan apa yang sudah dilakukan, research, 3D, lalu desain yang lebih intimate dengan consumer gitu, kenapa harus di bawah 1 juta? Satu, karena menurut saya itu yang paling affordable ya. Maksudnya buat dari klien yang kita mau jangkau kali ini kan mau lebih luas ya, pemakainya lebih banyak, dan banyak juga yang udah istilahnya udah kasih aku masukan gitu, Tex, maksudnya kalau kamu itu kan selama ini berada di market consumernya, kamu ada di kelas atas. Nah banyak sekali gitu yang ingin sebenarnya supaya bisa mencoba produknya Tex gitu. Jadi makanya aku pikir kenapa enggak, dan itu emang of course nggak cuma dari pihak aku aja gitu kan, dari pihak production, semuanya kita harus duduk bersama, memungkinkan nggak buat kita dengan semua cost production yang udah perhitungkan itu bisa tetap affordable kayak gitu. Dan kebenaran juga kita bekerja sama dengan salah satu e-commerce di Indonesia, dan itu yang ada perhitungannya lah. Jadi dan emang setelah kita diskusikan bukan bersama,
kita mau menyasar ke market itu. Oke, gitu. berarti Biar range lebih harganya? affordable aja sih. Iya. Berarti range harganya dari berapa sampai berapa? Yang sekarang ada kalau aku nggak salah di 300-an ya. Oke, 300 sampai 600. 600. Tapi nantinya kita akan mengeluarkan yang special collection itu yang emang akan lebih tinggi sedikit, mungkin di atas 1 juta sampai 2 juta. Oke, apa yang membedakan di 300 dan 600 ini? Size-nya ya. Kalau yang di 300-an itu yang pasmina, jadi dia lebih kecil. Nah, kalau yang scarf yang square-nya itu lebih di 600-an. Oke. Nah, tapi yang tadi kan kita sering juga sebut bahwa banyak banget hampir semua public figure, brand itu pasti ngeluarin scarf. Yes, yeah. Ya, maksudnya gimana kita menghandle persaingan ini? Oke, kalau dari aku pribadi karena aku emang radanya awalnya dari fashion, jadi udah normal aja gitu. Karena scarf is one of the fashion product gitu kan. Jadi cuma apa yang aku mau tawarkan berbeda itu adalah tadi the brand message gitu. Karena bahkan actually the name of the brand sekarang tadinya itu TS itu mungkin orang kiranya Tech Saverio. Nah, aku ganti. Jadi aku bilang kayak karena aku pengen ini lebih bercerita tentang our consumer gitu. Pengen lebih personal. Dan itu salah satu brand message yang kita mau angkat. Jadi aku pengen orang-orang yang bercerita tentang pengalaman pribadinya mereka. Iya, jadi TS itu apa? Testament of Soul. Testament of Soul. Oke.